Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Eri Saputra. Nah, alhamdulillah sekarang saya bisa bertemu dengan teman saya ini, Pak Fadli Ilyas. Waduh, mantap banget ini. Pak Fadli Ilyas sekarang kesibukannya apa sih, Pak? Jangan manggil Bapak nih. Karena kalau tadi bilangnya teman, berarti manggilnya jangan Pak, Bapak dong. Berarti apa? Om dong. Artinya bro aja lah gitu kan. Iya, siap. Gitu. Gimana bro sibukannya sekarang nih? Ya, pertama alhamdulillah saat ini kesibukannya di tengah pandemi Covid tentunya ya Allah masih kasih kepercayaan untuk bisa berbagi untuk orang banyak, bermanfaat untuk orang banyak, itu yang paling penting kan. Ya saat ini kebetulan kesibukannya saya bekerja di salah satu dental klinik terbesar di Indonesia, bahkan yang saat ini sudah cabangnya lebih dari 20, totalnya lebih tepatnya sih 24 cabang. Dan yang menarik lagi adalah bahwa dental klinik ini sudah dan pertama dental klinik yang punya aplikasi mobile di Play Store. Wih, mantep ya. Gitu. Berarti terus kalau untuk bro sendiri nih, udah berapa lama nih kerja di sini? Nah, namanya apa dental kliniknya? Dental kliniknya dental klinik. Dental klinik, iya benar ya. Berapa lama? Lebih tepatnya ini 4 tahun, 4 tahun 4 bulan. 4 tahun setengah lah, 4 tahun setengah. Itu saya mulai join di dental klinik ini. Gitu. Terus untuk jabatannya apa nih? Kayak roller coaster ya naik. Jadi saat itu pertama kali saya jadi kalau boleh dibilang head of clinic di tahun 2018. Kemudian itu bulan Mei awal kali masuk sampai dengan akhir Oktober di 2018. Kemudian di November awal 2018 sampai dengan COVID kemarin tuh lebih kurang di 2020 bulan April tepatnya, itu saya menangani sebagai head of training division. Jadi kerjanya training. Terus langsung head gitu ya? Itu by proses sebetulnya. Pertama proses, kedua keberuntungan. Ini keren banget loh, pas masuk itu ya teman-teman ini langsung jadi head gitu ya. Itu gimana tuh bisa jadi head kayak gitu tuh? Ya pasti gini, tergantung percayalah kepada pepatah yang mengatakan apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Artinya apa yang kita tanam itu terkait misalkan modal yang kita punya dulu. Artinya modal baik latar belakang secara latar belakang pendidikan background-nya atau juga latar belakang juga pekerjaan, sehingga itulah yang membuat salah satu boleh jadi pertimbangan menjadi head. Memang tidak mudah, tetapi ini yang menjadi tantangan kita tersendiri untuk mengemban amanah ini supaya goals-nya itu bisa tercapai untuk jadi head itu, gitu. Oke, terus kalau untuk pengalaman dari head itu mungkin sebelum kantor sebelumnya head juga gitu atau supervisor kah atau apa gitu? Iya, pernah memang awal kali lulus gitu ya. Pengalaman saya bekerja pada salah satu bank gitu ya, perbankan syariah, dan juga sekarang menjadi bank yang terbesar di Indonesia. Lagi-lagi faktor kebetulan. Kalau kemarin bank terbesar, sekarang dental klinik terbesar juga. Itu sebagai staff customer service, awalnya bahkan sebagai marketing. Mungkin Mas Eri juga pernah gitu ya mengalami itu gitu ya di posisi yang sama. Kemudian setelah itu di marketing lebih kurang 2 tahun, kemudian ke customer service, baru saya memutuskan untuk menyelesaikan amanah itu karena memang perlu stepping stone lah, perlu batu pijakan untuk lebih baik lagi ke depannya gitu. Di saat yang sama pun saat itu juga karena saya faktor sedang melanjutkan sekolah, jadi saya kira saya harus menyelesaikan juga sekolah saya, sehingga itu yang menjadi pertimbangan saya untuk menyelesaikan karir di dunia perbankan. Nah, lewat perbankan, kemudian saya pernah berpindah ke perusahaan bergerak di bidang hospitality. Disitulah pertama kali saya menjadi seorang leader atau manajer operasional.
pertama kali untuk belajar di situ. Kemudian setelah itu tidak lama, lebih kurang sekitar 1,5 tahunan, kemudian saya mencoba untuk di lane baru yaitu properti. Nah, gini-gini saya juga, Mas Eri mungkin pernah properti juga ya. Jadi properti itu 6 bulan, letaknya di BSD saat itu di Tangerang, menjadi head of, koordinator outlet store agent ya. Jadi memantau outlet-outlet yang memang juga bagian dari tools of marketing kita. Gitu. Jadi kan kalau dulu properti hanya sebatas pameran-pameran, tapi ini mungkin out of the box, mereka punya solusi, mereka punya cara bahwa bagaimana caranya meningkatkan penjualan lewat metode apa, maka kita guide para outlet, para store itu supaya mereka juga bisa bantu memasarkan secara tidak langsung menjadi marketer yang tentunya juga simbiosis mutualisme. Itu pun nggak lama. Barulah saya masuk ke sini, ke dental klinik ya. Itu lebih kompleks lagi. Kalau kemarin mungkin hanya membawahi tim marketing misalkan, atau yang karena store agent ya. Nah sekarang lebih kompleks untuk head of klinik. Tentunya ada sejumlah dokter yang harus kita manage dengan baik. Kemudian juga ada perawat atau yang lebih dikenal dengan dental assistant. Ada juga yang namanya customer care atau customer service, dan juga ada bagian umum yang masuk melingkupi juga bagian cleaning service juga. Nah, ini semua tentu butuh butuh strategi paling penting, karena dari berbagai lintas background itulah yang membuat kita menyamakan satu tujuan, karena kan tujuannya semuanya mungkin agak awalnya berbeda, tapi setelah masuk menjadi tujuannya sama, yaitu tujuan bagaimana kita mewujudkan goals daripada perusahaan ini sendiri gitu. Oke, makasih Mas Fadli penjelasannya itu detail sekali. Nah, ini yang paling penting nih pertanyaannya. Kan banyak sekali anak-anak muda sekarang istilahnya memulai karirnya kan dari nol. Nah, sekarang gimana sih tips and triknya supaya karirnya itu terus berkembang seperti Mas Fadli ini? Kan dia dari nol tadi tuh ya, terus bisa menjadi head lah sekarang. Nah, itu tips triknya gimana? Misalkan satu, kita harus bekerja keras, atau dua, bekerja jujur atau apa gitu ya. Nah ini gimana sih, kasih kita dong kuncinya gitu supaya kita terus meningkat karirnya, terus kita juga bisa terus meningkat penghasilannya. Otomatis kan kalau karirnya meningkat, penghasilannya pun meningkat. Ada satu yang menarik sebetulnya yang saya juga terinspirasi dari beberapa tokoh. Saya dapat ini dari tentunya Mas Helmi Yahya, menonton beberapa tayangan beliau, bahwa ada yang menarik dari seorang tokoh mungkin kita kenal semuanya, yang produknya adalah apel sebelah gitu ya, apel digigit, bahwa dia punya prinsip stay hungry and stay foolish. Artinya apa? Teruslah kita belajar untuk merasa lapar dan juga merasa bodoh. Kenapa ini penting? Artinya kalau kita merasa lapar, kita punya semangat juang untuk lebih baik lagi, gitu ya. Jadi karena kita masih lapar di sini, pengen coba yang lain, pengen mengembangkan potensi kita. Artinya kita masih menggali apa yang belum maksimal dari diri kita, supaya itu semua bisa maksimal. Gitu. Itu stay hungry. Kalau stay foolish adalah ya jangan pernah kendor untuk semangat belajar. Dan kebetulan saya masih pengen banget belajar karena percayalah bahwa proses tidak mengkhianati hasil. Maka dari itu kalau kita prosesnya sudah betul, semua sudah kita lakukan dengan baik, maka percayalah bahwa hasilnya juga akan baik. Gusti Allah Orasari. Gitu kan. Gitu. Oke, jadi dua ya. Jadi yang pertama merasa lapar. Ya, jadi merasa lapar itu berarti kita harus apa tadi? Merasa lapar dalam artian menggali lagi apa yang kurang. Jadi jangan pernah merasa puas. Jangan pernah merasa puas. Oke, yang kedua tadi harus belajar.
Nah, otomatis dari kita menggali tersebut kan pasti belajar juga gitu ya. Kita belajar, belajar lagi apa yang kita belum tahu. Nah, jadi dua itu ya yang untuk menjadi kunci Modal kesuksesan. utama. Itu modal paling Iya, basic deh. basic ya, modal utama untuk kita bisa terus naik terus ya dalam Mhm. berkarir ya atau meningkat dari segi karir juga dari segi penghasilan kita. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Kita sangat terinspirasi nih dari Mas Fadli ini yang tadinya mulai dari nol, dari staff, sekarang udah menjadi head ya di suatu dental ya, di satu klinik, dan ini juga merubah penghasilan Mas Fadli yang tadinya staff kan ya sekarang menjadi Itu mengikuti Mas Heri. mengikuti lah itu ya. Nah, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa terinspirasi ya dari dua yang tadi udah disebutkan ya. Kalau nanti lupa dua yang tadi ya undur lagi aja videonya ya. Jadi kan gampang ya bisa mundur lagi, di ngertiin lagi. Nah, nanti teman-teman bisa belajar dan juga bisa berkembang. Dah, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.